wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'du. Sebelum memulai, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah datang tepat waktu dan bersemangat untuk terus belajar pada pagi hari ini, di hari ke-12 dan ke-13 Ramadan ya Ustadz. Ada yang hari ke-12, ada yang hari ke-13 pada hari ini. Langsung saja kita mulai dalam acara kajian Ramadan Mutiara Ilmu FMA Gontor. Bersama narasumber kita pada pagi hari ini Kiai Haji Anang Rikza Masyhadi, MA PhD. Baik Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, tafadhol Ustadz. Terima kasih Ustazah Qurratul Aini dan juga yang mulia Dr. Kiai Haji Qofadatul Somad MA selaku Ketua Umum Forum Mubalik Alumni dan semua sahabat-sahabat yang saya cintai yang enggak saya sebutkan persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama terima kasih atas waktunya. Saya tadi hampir lupa. Jadi ngimami subuh di pondok, terus kemudian mengumpulkan anak-anak kelas 6. Oh iya, hari ini ada jadwal. Saking asiknya. Karena nanti jam 7 ada perfotoan bersama dengan anak-anak kelas 6 itu. Baik, hadirin semua dan terutama Pak Ustadz Bukhari ya. Mungkin kita akan diskusi dan bincang-bincang seputar saya punya gagasan atau ide tentang topik. Kalau diperkenankan kita akan bahas atau kita akan diskusi tentang topik yaitu ZISWAF sebagai instrumen pengembangan pesantren. Ini mohon saya dijadikan co-host ya supaya bisa slide materi. Ya. ZISWAF sebagai instrumen pengembangan pesantren. Nah, pertama begini, kalau kita bicara tentang peradaban Islam khususnya, saya kira hampir mustahil kita tidak membicarakan wakaf di dalamnya. Sebab semua jejak peradaban Islam itu pasti ada jejak wakafnya. Kita lihat Masjidil Haram, lalu Masjid Nabawi, kemudian Masjid Kuba, kemudian kalau kita masuk ke Indonesia, melompat 14 abad kemudian, ada Masjid Sunan Ampel, Masjid Demak, kemudian kita flashback lagi 10 abad yang lalu ada Masjid Al-Azhar, ada Masjid Az-Zaitunah, yang keduanya sekarang berkembang dari sekedar masjid menjadi universitas. Al-Azhar baru beberapa hari yang lalu menyelenggarakan milad ke 1082 tahun. Artinya 1082 tahun yang lalu Al-Azhar itu berdiri, dimulai dari masjid sampai sekarang, dan itu berbasis wakaf. Az-Zaitunah di Tunis sekarang menjelma menjadi Universitas Az-Zaitunah, itu juga salah satu dari perguruan tinggi tertua di dunia.
kita lihat ada Gontor, hampir 1 abad yang lalu, adalah pondok yang berbasis wakaf. Kemudian ada Tazaka dan banyak pondok-pondok yang lain saya kira. Kalau di barat ada namanya Harvard. Harvard itu sebetulnya berbasis pada endowment fund. Endowment fund itu kalau dalam bahasa kita ya wakaf. Bahkan dana wakaf abadinya yang untuk keperluan riset di Harvard itu sekarang mencapai kalau nggak salah itu 39 miliar US dollar. Itu dana risetnya aja dari endowment fund. Bayangkan sebuah perguruan tinggi memiliki dana riset senilai 39 miliar US dollar. Ini kan artinya bahwa potensi endowment fund atau potensi wakaf itu besar sekali. Nah, terkait dengan pesantren itu kan sebetulnya menggabungkan pusat pendidikan. Ada rumah, ada sekolah, ada masyarakat. Rumah, sekolah, masyarakat ini adalah pusat pendidikan. Nah, ketiganya ini ya, ini menjelma atau tergabung di dalam pesantren. Maka turunannya adalah apa yang dipikirkan oleh orang tua di rumah, dipikirkan oleh pesantren. Apa yang dipikirkan oleh guru di sekolah, dipikirkan oleh pesantren. Dan bahkan apa yang dipikirkan oleh masyarakat, dipikirkan oleh pesantren. Dari sisi sarpras misalnya, maka pesantren itu harus menyediakan semua sarpras yang ada di rumah, yang ada di sekolah, dan di masyarakat. Saya ambil contoh misalnya. Sekolah biasa, non-pesantren, kalau kedatangan siswa jumlahnya 100, mereka hanya berpikir 2 atau 3 atau 4 lokal kelas. Karena mereka di sekolah itu hanya 7-8 jam. Jadi mereka hanya memikirkan ruang untuk belajar saja. Tetapi di pesantren, karena tinggal 24 jam, selama setahun, sepanjang tahun, dan mereka berada di pesantren bertahun-tahun, ya, maka bukan sekedar ruang kelas yang dibutuhkan ketika kedatangan 100 santri, tapi dibutuhkan atau diperlukan ruang untuk tidur 100 santri, ruang untuk makan 100 santri, ruang untuk mandi, cuci, kakus 100 santri, ruang untuk ibadah 100 santri, dan ruang untuk bermain 100 santri. Kan beda jauh ini. Cara menyediakan sarana prasarana antara sekolah umum dengan pesantren. Tuh, ya. Itu dari sisi sarpras. Sebab kenapa? Contoh kenapa kita harus menyediakan masjid atau tempat ibadah? Karena mereka tinggal 24 jam. Sholat 5 waktu mereka ada di pesantren. Sementara di sekolah umum, mereka nggak ketemu sholat. Ketemunya paling zuhur. Subuhnya di masyarakat, di masjid, di kampung. Asar, maghrib, isya, itu pun kalau sholat, mereka sholatnya di masjid kampung. Jadi masjid itu sebetulnya adalah pikiran atau sarana yang disiapkan oleh masyarakat untuk anggota masyarakat, termasuk untuk para siswa. Nah, jadi kalau ada sekolah yang siswanya 1000, itu nggak terlalu pusing bikin masjid besar. Tapi kalau pesantren kedatangan 1000 santri, dia harus berpikir bagaimana menyiapkan tempat ibadah untuk 1000 santri. Ya. Sekolah itu mungkin nggak perlu mikirkan lapangan olahraga selengkap seperti di masyarakat. Nah, tapi pesantren ketika ada 1000 santri ya harus menyediakan lapangan bolanya, lapangan basketnya, lapangan futsalnya, lapangan bulu tangkisnya, lapangan tenis mejanya, dan bahkan mungkin kolam renangnya juga. Ini kan sesuatu yang selama ini dipikirkan oleh masyarakat, bukan oleh rumah ataupun oleh sekolah. Nah, inilah konsekuensi dari keharusan menyediakan sarana prasarana
yang dilakukan oleh pesantren karena menggabungkan 3 pusat pendidikan itu. Nah, dari sisi sistem dan tata nilai, ini juga kompleks. Di pesantren, sistem dan tata nilai yang mestinya ada di rumah, itu dikembangkan di pesantren. Sistem dan tata nilai yang mestinya ada di sekolah juga demikian. Kan di sekolah orang tidak perlu bagaimana mendidik mandi, mendidik atau mengawasi cara makan, mengawasi cara tidur, karena mereka nggak akan makan di sekolah, tidak akan tidur di sekolah, dan tidak akan mandi di sekolah. Itu kan ranahnya orang tua di rumah. Tapi di pesantren kan 24 jam, itu semua menjadi ranah atau wilayah pendidikan pesantren. Mengajari mereka hidup dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Bahkan bukan sekedar mengajari hidup dari dalam pengertian umum, tapi juga life skill-nya juga dididikkan pada mereka. Inilah konsekuensi pesantren sebagai pusat pendidikan. Nah, oleh karena itu di pesantren itu ada namanya komponen utama pembiayaan. Jadi fundamental cost pesantren. Saya menghitungnya ada 5 sebetulnya. Tapi kalau mau dijabarkan juga bukan 5. Kalau mau dijabarkan itu ada 8 atau 9 ya. Ya. Nah, ini misalnya. Pertama di pesantren, ini fundamental cost ya, atau komponen operasional cost pesantren. Pertama adalah kebutuhan makan dan minum. Kan mereka 24 jam, jadi makan paginya, makan siangnya, makan malamnya ada di pesantren. Berarti ada kos untuk makan dan minum. Oke, 1. Yang kedua adalah biaya operasional pendidikan dan pengajaran. Ini banyak komponennya, banyak variabelnya. Baru kemudian ada sarana prasarana pendidikan dan pengajaran. Ya, kita bikin ruang belajarnya, kelas-kelasnya, bikin asramanya, bikin kamar mandinya, bikin masjidnya, bikin lapangannya, bikin dapurnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada operasional rutin harian, mingguan, bulanan. Ini mulai dari listrik, air, dan lain sebagainya. Ini banyak turunannya. Lalu ada kesejahteraan guru. Ada lagi pengembangan SDM guru. Tentu guru-gurunya harus didorong mobilitas pengembangan SDM-nya supaya pesantrennya juga berkualitas. Lalu ada pengembangan networking. Ya, karena pesantren itu umumnya swasta dan mandiri dan bottom up, tumbuh dari masyarakat, dari bawah, ya. Ada seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz yang kemudian dipercaya oleh masyarakat. Semakin bertambah kepercayaannya, kemudian masyarakat menghendaki anak-anaknya dididik oleh kiai itu. Lalu muncullah pesantren. Itu kan genealogi berdirinya pesantren. Lalu ada pengembangan kelembagaan. Ya, kita ingin lembaga pesantren itu berwibawa secara kelembagaan, ya, dalam percaturan lokal, regional, maupun nasional, maupun dunia. Lalu ada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah komponen operasional pembiayaan pesantren ini yang paling pokok ini, dari mana sumbernya? Kalau ini semua, kebutuhan ini semua itu sumbernya hanya dari santri, instrumennya hanya dari santri, pasti akan terjadi high cost. Ya, santri bayarnya mahal, bahkan mungkin tak terjangkau. Tapi nggak salah juga, karena memang komponen ini diperlukan. Pengembangan SDM guru kan sesuatu yang tidak mungkin tidak. Ini bukan pilihan, ini adalah kewajiban. Kesejahteraan guru kan sesuatu yang harus kita penuhi. Ini bukan pilihan. Sama dengan sarpas pendidikan dan pengajaran, ini bukan pilihan. Kalau kita mengurangi komponen-komponen ini, itu dampaknya pada pengembangan kualitas pendidikan pesantren. Nah, yang kita perlukan adalah bukan mengurangi ini, tetapi mencari atau menambah instrumen funding. Jadi bagaimana instrumen uang masuknya ditambah. Oleh karena itu saya mengusulkan selain instrumen santri, swadana dari santri, ada instrumen ZIS,
instrumen wakaf, dan instrumen ekonomi produktif pesantren. Jadi 4 komponen ini. Maka kalau kita lihat, ya, misalnya, kita lihat misalnya ini adalah sumber pendanaan. Jadi pertama dari santri, kedua dari ZISWAP, ketiga dari unit usaha produktif pesantren, keempat dari hibah. Kalau 3 ini ditutup, ya, hanya mengandalkan dari santri, swadana santri, maka santri akan menanggung 9 komponen biaya pesantren tadi. Nah, maka pengembangan SDM guru dibebankan pada santri. Bahkan kesejahteraan guru akan dibebankan pada santri. Ini pasti high cost. Contoh begini, Mbak Quratul, Ustaz Bukhari, kuliah di Al-Azhar itu murah atau mahal? Al-Azhar Kairo. Kalau kita tanyanya kepada mahasiswa Al-Azhar, pasti jawabnya murah. Kenapa? Ya, murah karena kita bertanya kepada mahasiswa Al-Azhar. Kenapa? Karena mereka nggak bayar. Bahkan mereka dikasih tiket dari negaranya, sampai di sana dikasih asrama, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, listrik nggak bayar, ya, sekolah nggak bayar, nggak ada uang semester, nggak ada uang SKS, semuanya gratis. Bahkan setiap bulan masih dikasih uang saku. Bahkan nanti selesai kuliah pulang dikasih tiket untuk pulang. Bagaimana nggak murah? Itu kalau perspektifnya adalah mahasiswa. Tapi coba tanyakan kepada rektor Al-Azhar atau pengelola Al-Azhar. Sebetulnya biaya pendidikan di Al-Azhar itu murah atau mahal? Mahal, karena mereka menyediakan itu semua. Murah itu karena instrumennya bukan mahasiswa. Bahkan mahasiswa menjadi 0, menjadi 0. Siapa yang membiayai semua komponen pembiayaan di Al-Azhar itu? Yang membiayai adalah ZIS dan wakaf. Dan ekonomi produktif pesantren. Jadi kalau tidak ada instrumen lain, kalau kita hanya mengandalkan swadana santri, instrumen fundingnya hanya santri, pasti high cost. Dan itu nggak salah. Tetapi kalau kita melakukan kreativitas dan terobosan-terobosan dengan melakukan instrumen ZIS, WAF dikembangkan, instrumen usaha produktifnya juga dikembangkan, maka insya Allah nanti komponen biaya santri itu akan mengecil, bahkan kalau perlu nanti ini grafiknya naik, kemudian yang dari santri itu mengecil. Maka kalau saya boleh gambarkan begini, ini struktur pembiayaan pesantren. Ya. Maka kalau struktur pembiayaannya itu ini piramida, ini sebaiknya unit usaha ini paling besar pembiayaannya. Ya, jadi dia menyumbang paling besar. Lalu di tengahnya ada siswa. Baru santri. Jadi santri itu hanya membayar kecil saja dari seluruh komponen pembiayaan itu. Ini good, insya Allah. Tapi kalau santri, piramidanya terbalik. Santri menanggung pembiayaan paling besar, sementara berusahanya kecil, maka ini ya bad. Ya, ini pasti akan mahal. Nah, kalau mahal itu nggak terjangkau oleh masyarakat kelas bawah. Padahal kehadiran kita itu sebetulnya adalah untuk menolong dan membesarkan umat terutama di lapisan paling bawah ini yang harus kita tolong. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan begini misalnya, contoh ini, Sarpas pendidikan dan pengajaran. Ini sumbernya bisa dari wakaf. Jadi kita bisa membangun 5 miliar, 10 miliar setahun. Kalau santri kita 1000, mestinya 10 miliar itu dibagi 1000 orang. Itulah yang harus dibayarkan santri. Itu baru dari satu komponen, Sarpras. Ya. Nah, makanya kalau nggak ada wakaf, berat sekali. Kemudian kebutuhan makan dan minum. Ya ini bisa swadana santri ditopang dengan ZIS. Karena mereka adalah fisabilillah. Mereka adalah ibnu sabil. Kemudian operasional rutin pesantren, ini bisa diambilkan sedikit dari swadana santri, kemudian di backup oleh unit usaha ekonomi, ya keuntungannya, dan ZIS. Lalu kesejahteraan guru dari mana?
Kesejahteraan guru sebaiknya tidak diambilkan dari uang santri, tapi diambilkan dari ZIS WAF yang dikelola secara produktif dan akuntabel, dan unit usaha ekonomi. Pengembangan SDM guru, kita perlu menyekolahkan guru yang belum S1 di S1-kan, yang sudah S1 di S2-kan, yang udah S2 di S3-kan, supaya mereka menjadi kader-kader yang punya kapasitas dan kompetensi keilmuan. Dari mana pengembangan SDM guru? Ini biayanya nggak kecil, besar. Ini dari ZISWA dan unit usaha ekonomi. Nggak mungkin ini dibebankan kepada santri. Pengembangan jaringan, ini penting. Kalau enggak ya kita pondoknya nggak punya jaringan. Mandek saja, stuck. Dari mana dananya? Nggak mungkin diambilkan dari uang santri. Ini mestinya dari unit usaha ekonomi, sebagian keuntungannya dialokasikan untuk pengembangan jaringan. Termasuk pengembangan kelembagaan. Dari mana dananya? Nggak mungkin kita ambilkan dari santri. Nah, ini skema yang saya usulkan dalam konteks struktur pembiayaan pesantren. Oleh karena itu, Mbak Kurotul, ini saya kira sekedar saja paparan pengantar ya. Dan saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Kira-kira beginilah. Kalau di Tazaka sekarang, ini nggak apa-apa saya sampaikan ya. Di Tazaka itu santri hanya membayar 49% dari semua total cost komponen itu. Yang 49% sisanya itu dibayar oleh ZIS, WAF, dan ekonomi pesantren. Baru yang 2% itu hibah dari negara. Jadi negara itu sebetulnya hadir itu hanya tidak lebih dari 2%. Itu ya dengan berbagai skemanya lah. Itu. Oleh karena itu sebetulnya ini sebetulnya udah seimbang ya antara instrumen santri dengan ZISWAF dan ekonomi itu. Tetapi kita berharap di 2023-2024 ya, setelah saya hitung dengan beberapa pertumbuhan dan beberapa kalkulasi, insya Allah santri 2 tahun lagi mereka hanya akan membayar kurang lebih sekitar di bawah 30%. Nah, kalau Al-Azhar mahasiswa itu 0%, semua dibayar oleh ZIS, WAF, dan ekonomi produktif pesantren. Saya kira gitu, Pak ini dan Dr. Bukhari. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekedar aja Pak brainstorming paparan singkat aja. Qul qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kiai atas pemaparannya. Ternyata di behind the skin atau di balik layarnya tuh sebegitunya ya Ustadz ya. Dan ternyata selama ini para santri yang membayar hanya beberapa persen, bahkan mungkin santri-santri Al-Azhar yang hanya membayar 0%, merasa murah. Oh, ternyata ada kerumitan di baliknya itu. Masya Allah, terima kasih atas ilmunya Pak Kiai. Baik, setelah ini sesi pertanyaan Ustadz. Ahlan. Kepada para peserta, ada yang mau bertanya, silahkan raise hand langsung saja open mic dan open kamera. Mungkin Ustadz Bukhari mau menyampaikan. Ustadz Dede itu Dede. Siap, memang saya mau bertanya nih Pak Kiai, Kiai Anang. Jazakallah khair. Pak Kiai, sebetulnya yang apa tip untuk membangun ZISWAP itu sebetulnya? Langkah awal untuk membangun ZISWAP, kemudian tipnya biar berkembang dan berhasil, itu yang mungkin harus diberikan pada kita juga itu. Ya itu Pak Kiai. Ya, lanjut Mbak. Pertanyaan saya itu tadi. Baik, Ustadz. Ya, langsung ya Pak? Ya, langsung aja Ustadz. Oke.
Pertama, apa namanya, kaidah pengelolaan wakaf itu adalah hamzatain. Hamzatain, ya, artinya dua hamzah ya. Apa itu? Al-amanah wal amal. Ya, sebentar saya ini kan, menurut saya ini. Nah, al-amanah wal amal. Jadi pertama amanah ya, jujur amanah ini kan ini sesuatu yang mutlak harus kita punya. Yang kedua ini nggak cukup sebenarnya amanah saja, tapi harus punya amal, punya visi, punya cita-cita. Orang yang hanya amanah saja itu size-nya kecil. Ya, misalnya ada orang datang mau wakaf, mau nyumbang kita 10 juta, syukron, jazakumullah. Matur nuwun, terima kasih. Besok datang lagi orang mau wakaf pada kita 100 juta. Syukron, jazakumullah, terima kasih. Tapi siapa tahu Allah menggerakkan para muhsinin, para wakif, lusa datang kepada kita, saya mau wakaf Pak 5 miliar, 10 miliar. Jawaban kita apa? Kan nggak mungkin kita menjawab, waduh sebentar Pak, ini saya rapatkan dulu untuk apa? Oh sebentar ini untuk apa ya? Nah itu kan nggak bisa. Ya kan rapatnya itu justru sekarang. Bikinlah visualisasi apa namanya ide, cita-cita, visi itu diproyeksikan dalam sebuah apa namanya renstra atau sebuah proyeksi masa depan. Jadi kita punya stepnya kan, kita akan bangun ini. 10 tahun lagi kita akan membuat seperti ini. Pertumbuhan pondok insya Allah dalam 10 tahun akan seperti ini. SDM-nya akan seperti ini. Itu kan orang tergambar. Jadi 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi dari sisi funding kita membutuhkan dana misalnya 100 miliar. Jadi ketika ada orang wakaf 10 miliar itu biasa saja. Karena kebutuhan kita sebetulnya 100 miliar dalam 10 tahun ke depan. Ini jadi amalnya harus diperbesar. Ya. Tapi amal saja ya nggak cukup tanpa amanah. Ini berbahaya. Orang punya cita-cita, punya visi, tapi nggak punya amanah, duitnya habis. Kata Kiai Zar itu kalau nggak salah, Pak Zar dulu mengatakan ada uang nggak bisa bangun, itu berarti tidur nyenyak. Ya, tidak ada ada uang tapi nggak bisa bangun itu korupsi. Ada uang kok nggak bisa bangun gitu, ya kan? Kemudian tidak ada uang dan tidak bisa bangun itu tentunya karena kita nggak bekerja keras untuk menuju ke situ. Ini pertama. Yang kedua yang mungkin perlu saya sampaikan juga terkait dengan tadi itu adalah ini. Nah ini. Mindset, ya. Jadi mindset kita harus mindset wakaf gitu. Karena kalau mindset kita bukan mindset wakaf dan kita nggak care dengan wakaf, itu memang ya sulit. Gitu. Tradisi kita harus tradisi wakaf, itu yang kita bangun di masyarakat. Karena kan wakaf itu jadi gaya hidup, jadi lifestyle. Kemudian yang kedua, sistem dan konsep yang dibakukan. Nah, ya kita berkaca pada Gontor lah. Gontor dengan usianya yang hampir 1 abad itu kan secara sistem, secara konsep sudah selesai. Jadi jangan berubah-ubah, karena kalau nggak stabil, berubah-ubah, nggak matang konsep kita, sistem kita, orang jadi nggak percaya. Kemudian penegakan disiplin. Disiplin dalam arti yang luas ya. Disiplin, jadi gini, keikhlasan itu harus disiplin. Kesederhanaan itu harus disiplin. Termasuk disiplin dalam kemandirian. Jadi kalau memang kita ini sudah memutuskan akan menjadi mandiri, kemandirian itu menjadi jiwa kita, maka harus disiplin. Jangan ada intervensi. Itu sebetulnya akan melahirkan trust. Kalau kita sudah komit bahwa
kesederhanaan itu adalah salah satu jiwa kita, landasan kita, maka itu harus disiplin dengan kesederhanaan itu. Jangan ada pertunjukan atau demonstrasi atau apapun yang kemudian tidak menunjukkan gestur kesederhanaan. Ini nanti akan menurunkan trust. Lalu kepemimpinan yang kuat, ya, harus ada leadership yang kuat. Kita harus mampu melit itu semua dengan strong leadership. Baru keteladanan. Nah, keteladanan ini penting sebetulnya. Jadi bagaimana ngajak orang wakaf kalau kita sendiri gaya hidup kita dilihat oleh orang tidak pas, gitulah. Dosisnya nggak pas. Nah, ini sebetulnya beberapa trik. Nah, kalau ini sudah bisa dilaksanakan, insya Allah sih bisa gitu. Nah, yang ketiga yang penting lagi adalah ini sunnah Rasul ya. Nah, saya melihatnya sunnah pergerakan dan sunnah dakwah. Apa? Yaitu kolaborasi ulama dengan saudagar. Rasulullah itu kan pada periode Mekah maupun pada periode Madinah itu dakwahnya Rasul, pergerakannya Rasul hampir tidak pernah tidak didampingi oleh saudagar. Di Mekah ada Siti Khadijah, kita tahu siapa beliau dan bagaimana backupnya terhadap perjuangan dan dakwah Rasul. Di Madinah ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ada Sayyidina Abu Talha, ada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Itu kan saudagar-saudagar yang kita nggak perlu lakukan lagi bagaimana backupnya terhadap Rasul. Bahkan Gontor pun juga lekat dengan kesaudagaran. Siapa yang wakaf tanah di Mantingan 200 hektar yang sekarang jadi Pondok Putri itu? Ya kan? Orang kaya, orang saudagar. Dan bahkan Trimurti sendiri yang kemudian mewakafkan harta warisannya dari leluhurnya, dari orang tuanya, itu kan keturunan dari kesepuhan Cirebon. Ya, mereka sebetulnya juga bukan orang biasa, mereka orang tokoh atau elit lah di masyarakat itu pada waktu itu. Kalau kita lihat Muhammadiyah itu tumbuh dari gabungan antara keulamaan dengan kesaudagaran. Kiai Ahmad Dahlan itu adalah selain seorang ulama dia seorang saudagar. Dan coba dilihat pertumbuhan Muhammadiyah itu ritmenya mengikuti kota-kota dagang. Jogja, Pekalongan, Solo, ya, kemudian Makassar. Itu alur pergerakan awal-awal Muhammadiyah. Bahkan Nahdlatul Ulama pun itu bisa berkembang sampai hari ini karena dukungan para saudagar pada waktu itu besar. Ini kalau kita mau flashback lihat sejarah. Jadi, saya gini Pak Bukhari, tapi ini joke aja. Jadi kalau saudagar ketemu saudagar, itu bisnis project. Kalau politikus ketemu politikus, itu kekuasaan. Kalau saudagar ketemu politikus, nanti bisa jadi money politik itu. Oligarki. Ya, tapi kalau saudagar bertemu dengan ulama, insya Allah menjadi amal soleh. Saudagarnya terbimbing karena dia selamat bisa menyalurkan hartanya di jalan Allah, fisabilillah. Ulamanya juga terbantu karena ada dukungan yang besar dari kalangan saudagar. Jadi itu Mbak Aini. Syukran. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Untuk penanya selanjutnya kepada Ustadz Dede dari FMA Cabang Bekasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Kiai. Alhamdulillah kami hidup di perumahan Pak Kiai. Perumahan di masyarakat. Kebetulan tahun ini itu perumahan kami dengan beberapa warga itu mendirikan Baitul Mal Pak Kiai. Baitul Mal juga ada di sini ya sumbernya bank sampah. Ada bank sampah. Dan juga alhamdulillah terbentuk rumah Quran. Ya masalahnya kami itu ya dana terkumpul masih terkumpul Kiai, bingung kemanainnya. Kadang-kadang kan kalau untuk keluarga itu kan mengeluarkan ataupun kita mentasarufkan dananya harus hati-hati di warga itu Kiai. Jangan sampai takutnya ada yang pro kontra.
Nah, jadi dana ini terkumpul belum kepada mana, Kiai? Ya, artinya mungkin arahannya seperti apa gitu untuk ada Baitul Mal, bank sampah, rumah Quran, dan masyarakat pada umumnya di lingkungan perumahan. Untuk mengelolanya seperti apa yang bagus gitu, Pak Kiai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada catatan di beberapa kasus dan beberapa tempat ya. Jadi kadang-kadang kita ini ketika melakukan pergerakan itu tidak diawali dari gagasan. Ya baik juga, tiba-tiba bergerak gitu baik juga. Tapi kalau sebuah pergerakan itu tidak ada landasan filosofisnya, tidak ada landasan epistemologisnya, nanti kan akhirnya di tengah jalan kita bingung mau kemana. Dengan itu misalnya sebuah masjid misalnya mengumpulkan dana masyarakat, terkumpul banyak. Tapi karena tidak dilandasi oleh landasan filosofis, landasan epistemologis, sosiologis, pemetaan kebutuhan umat, mapping skala mikro dan makro, akhirnya kan bingung mau dikemanakan dana itu. Sehingga yang terjadi adalah penumpukan. Padahal itu sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena itu haknya masyarakat, haknya umat. Jadi maka ketika ada masjid laporan misalnya saldo masjid sekian puluh miliar, infak bertambah terus, tapi ternyata tidak ada program kemasyarakatan, nggak ada. Ini ada 4 program yang penting sebetulnya kalau mau dilakukan oleh kita sebagai penggerak masyarakat. 1, pendidikan, ini bentuknya banyak. Yang kedua adalah ekonomi, ketiga adalah kesehatan, keempat adalah dakwah dan sosial. Pendidikan itu misalnya begini, ya melakukan kaderisasi sumber daya umat, ya kan? Jadi masjid kan bisa juga dana masjid digunakan selain untuk keperluan masjid ya. Masjid menyekolahkan para duafa, para dai, para kader ya untuk studi di berbagai bidang, sehingga 10 tahun kemudian masjid itu ya punya insinyur, masjid itu ya punya bahkan punya doktornya ahli tafsir, hafidz Quran, qori, dan itu nggak satu. Nah ini kan yang terjadi, imam masjidnya dari dulu tidak punya kualifikasi, padahal dana masjid menumpuk. Ini karena tidak ada pemetaan. Nah itu pendidikan, ya kan? Masih banyak PR-nya. Kemudian yang kedua adalah ekonomi, ya. Jadi masjid selain harus dimakmurkan, umat itu wajib memakmurkan masjid. Masjidnya juga memakmurkan umat sekelilingnya. Maka perlu ada stimulus ekonomi, baik itu startup atau scaling up. Jadi warga-warga sekitar yang sudah punya keterampilan dan usaha kecil-kecilan itu dorong aja diperbesar usahanya itu oleh masjid. Nah, gitu kan. Jogokarian misalnya itu jadi contoh lah, salah satu di antara satu dari sekian banyak masjid yang menjadikan model. Lalu kesehatan, kita ini punya problem di kesehatan. Biaya kesehatan semakin tinggi. Nah, terutama fisabilillah, ya imam, muadzin, guru ngaji, dai, itu kalau bisa ya jangan sakit-sakitan. Nah, oleh karena itu mereka harus dirawat. Siapa yang merawat mereka? Ya kita semua, kan begitu. Karena kalau guru ngaji itu sakit, dampaknya ada 40 anak yang mestinya belajar ngaji kan terkendala karena pak gurunya sakit. Ya kalau 40, kalau jamaahnya ada 1000 bagaimana? Kalau dia ngajar ulumul hadis atau hadis bagaimana? Nah inilah yang kemudian perlu dipikirkan. Lalu selain itu ya tentu saja adalah dakwah sosial ekonomi. Banyak sekali problem umat ini. Fasilitas umum umat ini kan perlu dibenahi. Masjid-masjid, musola-musola, madin-madin, madrasah-madrasah, kemudian jalanan umum, ya kampung-kampung itu jamban-jamban. Ada yang kampung yang nggak punya jamban. Ada orang yang satu keluarga itu sakit semua. Jadi bapaknya sakit, ibunya sakit, anak-anaknya sakit. Bagaimana mau bekerja?
Mereka mengurus kesehatannya sendiri aja sedang repot, dan semuanya sakit. Nah, ini kan mestinya kita hadir di situ. Masjid hadir, lazis itu hadir, pesantren melalui lazis hadir di situ. Gerakan-gerakan kita hadir ke situ. Jadi memang mesti harus ada pemetaan program, Ustaz. Jadi itu kita bikin aja itu. Saya kira akan lebih ringan kita membuat program dan disalurkan daripada kita tidak membuat program lalu kita khawatir akan ada pro kontra. Pro kontra lebih besar daripada kita nggak menyalurkan itu. Demikian. Ya, terima kasih Pak Kiai. Jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya, Tajudin. Oh, baik, Pak Tajudin. Ini nanti sampai Mbak Eni sampai jam 6.40 ya. Saya mau siap-siap perfotoan. Baik, Ustaz. Mungkin ini Ustaz. Oke. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Tajudin ini juga punya cita-cita Pak Kiai, setelah saya ikuti PKU di Gontor itu melihat sikon Gontor yang sangat luar biasa, dan insya Allah karena putra saya belum berkumpul semua, saya punya cita-cita juga untuk mewakafkan harta kami, dan itu akan insya Allah mudah-mudahan doakan Pak Kiai, mudah-mudahan terwujud dan semua putraku setuju kalau diwakafkan semua harta. Nah, ini yang saya mau tanyakan, Kiai. Gimana kiat-kiatnya itu untuk membangun jaringan-jaringan yang sangat luar biasa yang kita lihat di wakaf Gontor itu. Karena untuk meyakinkan saja kepada umat itu sangat sulit. Ini saya sudah coba beberapa tokoh yang benar-benar konglomerat, masih sangat berpikir berat gitu itu untuk mewakafkan hartanya. Saya bilang, ini kalau kamu mau masuk surga, jaminan surga sekeluarga, paling tidak separuh hartamu kamu wakafkan. Tapi ketawa-ketawa aja Ustaz. Nah, jadi yang kami tanyakan tadi itu ya gimana kiat-kiatnya sehingga kita bisa meyakinkan benar-benar umat itu legowo untuk mewakafkan. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya kembali ke topik yang tadi. Pertama, al-amanah wal amal, Ustaz. Jadi kadang-kadang amanah saja itu nggak cukup. Harus ada, mereka harus nampak apa sih cita-citanya, apa sih visinya, apa sih konkret gerakannya itu. Jadi sebetulnya orang yang mau wakaf banyak. Gitu. Hanya mereka itu butuh jawaban. Kalau saya wakaf saya itu kira-kira akan dilaksanakan apa tidak? Satu. Yang kedua, wakaf saya itu nanti abadi apa tidak? Ya kan? Itu dua. Yang ketiga, wakaf saya berkembang tidak? Tuh. Nah, ini kalau tiga ini bisa dijawab oleh kita, tentu jawabnya bukan dengan lisan, tapi jawabnya dengan gerakan, dengan keteladanan. Ya, itu insya Allah tidak sulit itu, karena sebetulnya banyak. Gitu. Nah, itu ya di samping itu memang begini. Selain itu ya, kita harus terus-menerus mengedukasi umat. Nah, orang tidak akan mau wakaf kalau kita tidak memberinya perspektif tentang wakaf. Iya. Jadi hadis ayat itu itu kan hadis ayat kan dalil. Tetapi perlu juga dalil itu dikemas dalam bentuk sesuatu yang dorongan itu. Bisa juga lewat kisah-kisah inspiratif. Kisah kenapa Sayyidina Utsman dengan Rasulullah itu dialognya ketika mau wakaf. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ya Abu Ayyub, Abu Tolhah, Umar bin Khattab, itu sesuatu yang menarik semua kalau diungkapnya. Itu kadang-kadang yang begitu-begitu lebih. Nah, artinya apa? Literasi umat tentang zakat, wakaf, sedekah itu harus diperluas.
Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Ini berarti kerja panjang, kerja keras kita dalam jangka waktu panjang. Nah, kita ini punya banyak forum loh. Forum Jumatan itu 15 menit kali 4 dalam sebulan. Berarti kita punya 1 jam. Kita punya 1 jam mengedukasi umat. Nah, makanya forum Jumatan ya gunakan aja untuk bahas tentang wakaf, infak, sedekah itu dengan perspektif kita yang kita kemas itu. Lalu ada forum-forum pengajian, ya kan? Nah, selama ini kan forum-forum itu ya minim bahasan tentang wakaf, zakat, infak, sedekah. Ya, dalam pengertian yang kita inginkan gitu. Nah, ini yang mestinya harus diisi. Umat Islam ini banyak sekali forumnya. Tapi saya melihat topik-topik tentang zakat, keumatan, gerakan itu masih minim gitu. Artinya literasi umat masih sangat sedikit. Nah, di sisi lain ya siapkan SDM. Artinya ketika kita menerima wakaf, ZIS dan berkembang, itu wakaf itu dikelola oleh SDM yang handal gitu. Kan nggak bisa kita mengelolanya asal-asal, apalagi jumlahnya besar. Orang melihat, ini kalau saya kasih wakaf ke sana, saya lihat orang-orangnya, kayaknya nggak mampu dia ngelola. Itu akan dibaca orang. Jadi kitanya sendiri harus menyiapkan tim, ya, jadi ansor atau apa namanya perangkat yang secara SDM, secara kualifikasi itu memenuhi harapan mereka. Itulah beberapa di antaranya, Ustaz. Syukran. Oke, Pak Kiai. Mungkin ada dalil-dalilnya karena anak ini Pak Kiai sama sekali ibaratnya nol dari segi dalil-dalil karena memang latar belakang saya bukan dari ilmu keagamaan Pak Kiai. Jadi kalau ada dalil-dalilnya di surah berapa, surah ini ayat berapa, kita tolong. Oke. Siap, Ustaz. Siap. Ali Imran 92, hadis idzamat al-insanu in qata amaluhu, ya, kemudian apa namanya An-Nisa 33, lalu ada lagi misalnya An-Nisa 9, ya macam-macam lah itu, banyak sekali hadis-hadis. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas. Ya, syukron. Kan Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dan pencerahannya pada pagi hari ini. Yang terakhir sebelum penutup, closing statement dan doa Ustadz. Syukran Mbak ini. Saya kira wakaf dan zakat, infak, sedekah itu adalah warisan syariah. Artinya dalam syariah kita ada, dalam fikih ada, dalam hadis ada, ayatnya juga sahabat. Nah, hanya ini belum menjadi gerakan. Padahal umat kita terdahulu sejak zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai terakhir masa Turki Utsmani itu, zakat, infak, sedekah, wakaf itu gerakan itu. Nah, kita belum menjadikan itu sebuah gerakan. Karena itu tidak menjadi gerakan, maka itu tidak menjadi gaya hidup. Gaya hidupnya orang Islam sekarang itu bukan orang Islam aja. Masyarakat sekarang itu kan hedonistik, materialistik. Maka yang berlaku wailul likulli humazatil lumazah. Maka yang berlaku wailul lil mutaffifin. Maka yang berlaku ara'aital ladzi yukadzibu biddin dan seterusnya gitu. Ya kan? Jadi orang kalau punya harta banyak ya pilihannya beli mobil, pilihannya melancong, pilihannya beli rumah mewah, ya, pilihannya harta itu di apa namanya ceh itu apa namanya diceh itu digunakan untuk politik, untuk judi dan lain sebagainya. Tapi ya, kalau sudah wakaf, zakat, infak, sedekah itu menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle, maka insya Allah ini akan jadi gerakan, menjadi instrumen ekonomi umat, dan pada gilirannya menjadi instrumen pengembangan pesantren, madrasah, sekolah-sekolah kita. Nanti SDM kita maju karena itu. Ya mudah-mudahan lah ini
bertahap saja, pelan-pelan, nanti insya Allah umat akan kembali pada khitohnya, pada ajarannya. Ajaran Islam bukan sekedar ajaran, tapi ajaran sekaligus pergerakan. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz Bukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Doa Ustaz? Doanya pakai Bukhari aja ini. Syekh Bukhari. Ustaz masih di mute. Mic-nya Ustaz Bukhari, mic di unmute. Ya, syukran. Kirain. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhanakallah wa tahiyyatuka assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Baik, terima kasih kepada Ustadz Bukhari. Selanjutnya, mari kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih kepada Pak Kiai Anang Rizza yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga acaranya lancar, Ustadz. Amin. Amin. Syukran Kiai, jazakallah khair. Amin. Kiai Tajuddin. Ya.